welcome back to my YouTube channel di Dira Rezak Darsono. Yeay! Di video kali ini aku akan visit menghadiri grand launching tab emas Pegadaian yang bertepatan di XX1 Plaza Senayan dari Maybank ya. Jadi ini ikutin keseruan aku hari ini. Sebelumnya aku mau make up dulu. Ini aku belum pakai lipstick. Aku mau spill lipstick yang lagi aku suka. Ini aku pakai dari Makeover. Ini yang shade D06 Karma. Kejam banget ya Karma. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget warnanya. Ada. Iya, makin dekat, kurang dekat. Oke. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Thanks for watching my video. Oke, enjoy. Oke guys, sekarang kita jalan dulu. Ini tuh lumayan padat banget ya hari ini, apalagi hujan. Jakarta tuh pasti penuh jalanannya. Alhamdulillah, tetap kita syukurin dan yang pasti selalu semangat. Nah, ini masih di perjalanan. Aku harus lewat jalan yang kecil-kecil, menerjang. Harus pintar-pintar tahu jalan nih guys, supaya kita tidak kena penuh jalannya. Jadi kita muter-muter, masuk-masuk nih. Oke, lanjut aja. Siapa yang penasaran sama video ini, jangan lupa untuk nonton sampai habis ya guys. Ini udah mulai agak terang. Pokoknya kalau di Jakarta nih harus benar-benar pintar-pintar nyari jalan pintas, jadi nggak begitu terlalu stuck di jalan itu aja. Ya enggak sih? Barang siapa yang tulus niatnya dalam melaksanakan kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri, maka Allah sampai. Hal yang pertama kita lakukan adalah ke toilet. Nih, udah kebelet banget nih. Mana ya toiletnya? Yes. Pertama kali yang kita lakukan adalah take a pee. Ini perempuan. Kamar mandinya bagus. Pipis dulu gengs.
sushi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau sholat dulu, habis sholat baru absen. Enggak, absen dulu aja baru sholat. Enggak, sholat dulu baru absen. Pameran karena edisi Imlek, banyak jajanan gemas. Jadi XX1 nya tuh kayak lumayan jauh ya. Tuh lucu. Lihat acara acu. Kita absen dulu guys. Jadi sambil nunggu, aku nanti mau ke bawah dulu. Kita akan makan siang dulu karena kemungkinan di sini dapat coffee break. Terus aku kayak mau foto nanti di situ, foto booth sama ke teman-teman baru deh. Tuh kayaknya acaranya nggak cuma dari komunitas saja, tapi ada yang lain juga. Jadi kita akan makan di sana. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki teater 2 telah dibuka. Sambil nunggu yang lain dan absen, nyantai dulu. Ini bangkunya enak banget deh. Para penonton yang memasuki ruangan teater. Udah lama ikut canggih. Ketemu sama temen baru. Yeay, jangan lupa follow Instagramnya di sini. Apakah geng lang juga? Dulu mah aku mah bukan itu. Ikan galau pertama. Sholat dulu. Oh itu ya? Itulah. Ini lucu banget. Kita sholat dulu guys. Oke, ini ada mukenanya bersih. Yeay, alhamdulillah. Tempat sholatnya. One eternity later. Bagus ya? Foto dulu Bu. Kamu udah masa sih? Foto. Kalau berkeliling bisa melihat booth Maybank dan Pegadaian. Silahkan buka tabungan emas via M2U ID app senilai 100.000 hingga 1 juta rupiah. Ini berkesempatan mendapatkan hadiah emas 0,2 gram atau voucher Pertamina sedari 200 hingga 300.000 rupiah. Sementara jika teman-teman berkenan membuka tabungan emas minimal 20 juta rupiah, masih sama melalui aplikasi M2U ID app, langsung mendapatkan voucher Pertamina senilai 1 juta berlaku untuk 1 orang pertama. Dan untuk ibu-ibu teman-teman yang membuka tabungan emas minimal 100 juta rupiah bisa mendapatkan voucher Pertamina senilai 3 juta rupiah berlaku 6 orang pertama.
Nanti ketika event sudah berlangsung dan setelah acara ingin memutar wheel dan kembali main-main bank dan pegadaian, jika membuka tabungan emas minimal Rp100.000, sekali lagi berkesempatan mendapatkan emas hingga 2 gram. Sekali lagi, selamat menikmati acara yang segera akan berlangsung. Untuk teman-teman yang masih ada di luar area, kami persilahkan menempati tempat duduk yang disediakan. Sampai jumpa. Ada untuk kita semua, keren sekali. Nah, masih bersama saya, perkenalkan nama saya Puri Anindita. Terhormat sekali bisa memandu acara penting hari ini. Sudah berada di tengah kita juga, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat siang pada Bapak Charles Budiman, Chief Digital Officer Maybank Indonesia. Boleh Pak Charles berdiri? Inilah Bunda Pak Charles. Nanti juga akan berbagi insight dengan kita semua. Kita akan dengarkan speech dari beliau. Juga yang tidak kalah luar biasanya, sudah hadir Bapak Ferry Haryawan. Beliau adalah Senior VP Innovation Center Pegadaian. Ini adalah kolaborasi Maybank Indonesia dengan Pegadaian, yang juga nanti kita kilik cari ilmunya ya. Investasi emas tuh kayak gimana? Harus mulai dari mana? Kenapa harus emas? Tanya sama Ibu Prita Gozi, CFP Principal Consultant dan juga CEO Z Finance yang akan berbagi insight-nya dengan kita selama diskusi. Dan juga kayaknya ada di tengah-tengah kita, saya dengar Bapak Reza Farindra, Head Marketing Communications Maybank Indonesia. Terima kasih banyak supportnya Bapak, karena kalau tidak ada kolaborasi Maybank Indonesia dengan Pegadaian, kita nggak ada di sini ya. Memang masih dalam suasana tahun baru. Kalau tadi pagi kayak kenapa sih hujan terus? Karena sebentar lagi kan mau Imlek ya. Kita kan percaya kalau nanti berubah tahun Imleknya itu kalau hujan banyak rezeki. Jadi mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemudahan menabung emas lewat tabungan emas Pegadaian di M2U IDF Emas Digital. Investasi masa kini untuk masa depan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kalian bisa Nah, kalau mau tanya kenapa hadir aplikasi ini, bisa gimana cara pakainya, dan kenapa harus emas, sepertinya pas kalau sekarang kita dengarkan menyapa kita semua. Segera kita simak sambutan dari Bapak Charles Budiman, Chief Digital Officer Maybank Indonesia. Kepada Pak Charles, kami persilakan tepuk tangannya sekali lagi untuk Pak Charles. Silakan. Selamat siang semua. Siang. Bener ya, silo sekali di sini ya. Pada glowing bunda-bundanya semua di sini ternyata. Oke, selamat siang. Pertama-tama Pak Ferry, selamat datang. Rekan seperjuangan saya dari Pegadaian, Mbak Prita, selamat datang juga. Yang saya hormati nasabah dari Maybank dan rekan-rekan dari komunitas, selamat datang. Hari ini spesial, saya senang sekali ya, karena di hari ini kita launch fitur baru dari Maybank untuk bisa memberikan solusi atau servis ke nasabah kita membeli emas melalui digital banking kita, gitu ya. Cuma mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam, lihat dari hasil survei juga, memang pilihan invest di emas itu salah satu favorit. Dan alasan apa itu juga ada penjelasan juga di situ ya. At the same time, ada satu hal yang justru berubah total dari yang 40 tahun lalu dengan sekarang. Yaitu adalah behavior atau cara orang membeli emasnya sendiri. Dan ini sebetulnya bukan hanya emas, tapi kalau kita lihat behavior dari consumer sekarang yang dicari apa? Salah satunya adalah convenience dan safety, gitu ya. Di sini Maybank sesuai juga dengan visi kita selalu mau melihat, kita sadar bank ini pada sekarang ini udah nggak zamannya lagi kita bikin satu solusi dan kita push jualan, tapi kita mesti betul-betul paham dulu kebutuhan pain point dari nasabah kita itu apa. Nah, di sini kita ngelihat peluang di mana nasabah kalau mau invest beli emas ada beberapa hambatan lah ya. Masalah kalau beli fisik itu mesti jalan. Kasih pantun singkat buat Pak Charles dan bunda-bunda sekalian. Boleh minta cakepnya ya. Dari Cikini ke Gondang Dia. Investasi lewat Maybank Indonesia. Kece gak? Kece ya? Boleh ya? Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Pak Charles, Maybank Indonesia. Dan ini adalah usaha kolaborasi teman-teman, Bapak Ibu tamu undangan sekalian.
sehingga tidak pas kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari Bapak Ferry Haryawan selaku Senior Vice President Innovation Center dari Pegadaian. Kepada Pak Ferry, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Puri. Yang pasti Bapak Ibu nih pada bingung gitu kan. Ini kok Pegadaian kok punya produk tabungan gitu kan. Yang pasti orang tahunya yang namanya Pegadaian itu ya tempat menggadaikan. Gitu ya. Ya. Yang pasti sampai saat ini mulai dari dulu 1901 sampai tahun 2024 yang masih sama itu dua hal. Yang nggak bisa digadaikan buku nikah sama ijazah. Itu belum bisa di Pegadaian. Mungkin karena saya sebagai kepala divisi Innovation Center itu saya akan buat nanti pengembangan produknya gitu ya. Jadi buku nikah bisa digadaikan gitu ya, sama ijazah gitu ya. Oke, jadi saya senang sekali diajak kerjasama sama Maybank. Saya anak sekolah negeri ya, tadi Maybank anak sekolah swasta. Karena apa yang mau saya cerita? Ternyata tiket size yang ada di Pegadaian selama ini, yang orang nabung itu angkanya nabung emasnya di bawah rata-rata 1 gram ya, di bawah 1 juta. Dan tentunya akan semakin dikenal dengan tabungan emas Pegadaiannya, karena kami ini punya challenge ya dari dulu. Sejak di survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia oleh OJK sejak tahun 2016, yang namanya tingkat literasi dan inklusi Pegadaian itu selalu rendah ya. Jadi kalau tingkat literasi inklusi perbankan pasti di atas berapa? Di atas 90% mungkin. Asuransi demikian juga. Tapi kalau perbankan literasinya 2016 hanya 15%, kemudian 2019 18%, agak meningkat di 2021 kemarin angkanya 40%. Literasi ini apa? Orang punya pengetahuan, keterampilan, keyakinan terhadap produk dan jasa keuangan. Nah, giliran inklusinya, inklusi berarti yang menggunakan produk keuangannya ini tidak naik secara signifikan. 2016 baru sekitar 5% ya. 2016 10%, kemudian 2019 12%, kemudian 2021 nggak beranjak naik. Baik literasi maupun inklusinya dan tabungan emas Pegadaian ini sebagai entry point, sebagai pintu masuknya orang akan lebih kenal Pegadaian. Dan tadi tentunya kalau versi Pak Charles tentang Cikini, saya juga banyak melihat kemarin waktu FGD dengan ibu-ibu gitu ya, yang sudah menggunakan tabungan emas Pegadaian. Saya tanyain kenapa kok pilihnya menabung emas gitu ya. Nah, salah satunya ternyata yang selama ini punya emas tadi persis yang disampaikan Pak Charles, itu kesulitan mau nyimpen emasnya di mana. Mungkin udah berkilo-kilo gitu ya. Ada emas Cikini, ada emas Pai. Boleh tepuk tangan. Kita segera akan melakukan diskusi. Jadi Dozi, CFP selaku Principal Consultant dan juga CEO Zep Finance untuk bergabung. Selamat datang Bu Prita, Pak Ferry, kita udah ketemu dari tadi pagi. Pak Charles juga tetap masih semangat ya Bapak-bapak sekalian. Nah,
Saya mau mulai dari Pak Charles dulu, boleh ya Pak? Tadi kan kita sudah diajak bernostalgia bahwa sedari dulu emas ini sepertinya selalu menjadi favorit ketika kita berinvestasi. Tapi pertanyaannya, kenapa Maybank memutuskan untuk meluncurkan fitur ini sekarang? Dan kalau kita letakkan ya relevansi emas ke keadaan sekarang, kenapa emas ini juga penting? Silakan. Oke, mungkin besarannya dulu ya. Saya nggak masuk langsung ke emas, tapi besarannya sendiri dulu. Kalau dari sisi Maybank, kita tuh selalu bertumpu seperti tadi saya sempat bilang, melihat kebutuhan nasabah kita apa sebetulnya dalam bertransaksi di perbankan lah. Dimana yang kita lihat kebutuhan salah satunya adalah untuk nasabah kita tuh untuk berinvestasi gitu ya. Nah, dari situlah kita menciptakan fitur-fitur di M2U mobile banking kita untuk nasabah bisa melakukan investasi. Investasinya semakin banyak portfolio yang kita masukkan di sana, semakin mudah juga untuk nasabah kita untuk menggunakannya. Jadi even sebelum kita keluar dengan emas ini sudah ada yang lain. Pertama itu kan aman ya, kalau kita berinvestasi emas. Aman ini bisa definisinya tadi dari segi nyimpennya tadi ya. Dari segi nyimpennya mungkin biasa tuh nyimpen emas itu di dalam lemari atau di bawah kasur gitu ya. Dimana kira-kira ya. Nah, kalau dengan tabungan emas digital ini kita nggak perlu pusing lagi mikirin tempatnya sama mikirin biayanya, ya. Dan kemudian dari segi amannya lagi ya, kalau dengan tabungan emas digital ini ya, tentunya nggak perlu tadi mikirin biaya safe deposit box yang 1.100.000 minimal setiap tahunnya gitu ya. Dan tentunya investasi emas yang aman ini juga diawasi oleh OJK ya, dan juga ada fatwanya. Kalau yang concern yang ke syariah, ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau DSN-nya. Jadi dari segi security-nya aman, kemudian juga dari segi regulasinya juga cukup aman. Dan kenapa mungkin Pegadaian mengeluarkan tabungan emas ini gitu ya, karena memang Pegadaian dari sejak 1901 itu kompetensinya, keahliannya dalam menerima barang jaminan emas, sehingga kita pikir kenapa kita nggak tingkatkan mengelola ekosistem emas itu sendiri gitu ya. Perlu diketahui saat ini kelolaan emas Pegadaian itu bisa sampai 82,6 ton. Kok bisa banyak banget gitu ya. Jadi kelolaan emas itu yang saya hitung termasuk emas-emas, maksudnya emas perhiasan dan emas batangan ya, bukan emas-emas yang tadi. Bukan emas prio tadi, bukan, ya, bukan. Yang dititipkan di 4.086 kantor Pegadaian dan seluruh Indonesia plus tabungan emas Pegadaian. Itu totalnya ada 82,6 ton ada di perutnya Pegadaian, ada di berangkasnya Pegadaian. Angka itu lebih gede, lebih besar dari devisa. Layer sekuritasnya ada beberapa. Satu adalah untuk buka HP sendiri pun pakai password. Benar ya? Passwordnya nulis lah, atau fingerprint atau muka gitu kan. Kedua, untuk masuk ke aplikasi digital bankingnya sendiri mesti masukin password lagi, layer kedua. Ketiga, pada saat mau melakukan transaksi ada layernya lagi, masukin lagi juga passwordnya. Jadi dari sisi situ, kalau kita melihatnya relatif aman sebetulnya di situ ya. Jadi itu untuk menjawab yang pertama. Yang kedua tadi apa, saya lupa lagi. Jadi tiba-tiba ada nyangkut uangnya kalau dibutuh. Nah, yang bagusnya dari fitur emas di M2U ini, itu kita bisa beli real time. Malah nanti kalau teman-teman lihat di aplikasi kita juga ada kasih lihat harga terakhir itu berapa. Kita memutuskan untuk beli, langsung beli, klik, langsung kekirim juga ke PT Pegadaian, sudah langsung ada saldo emasnya. Same thing juga pada saat kita mau jual. Kalau reksadana atau saham itu kan masih ada jeda beberapa hari sampai uangnya cair. Kalau emas ini begitu kita jual, nggak usah nunggu apa-apa, udah langsung cair juga. Jadi nggak usah takut juga dalam hal itu. Itu. Jawab pertanyaannya? Iya. Ada konsep. Oke, tadi kesempatan foto sama Mbak Prita Gozi. Kita mau makan dulu, ada coffee breaknya.